Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wal ulama ila ilmin wal musannifin khususan ila syaikhina أن الله يولي درجاته في الجنة ويذكره وثباته ويضاعف حسناته ويأخذنا بإيه ويعيد علينا من بركاته شعر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bimadadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ya? Wa khamsah. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, artinya ada penina suatu fasal. Jadi ini menjelaskan atau melanjutkan tentang tayamum. Ya. Jadi tentang tayamum. Faslun ay hadza faslun wa khamsatun dan adapun 5 furuduhu, fardunya tayamum atau rukunnya tayamum. Jadi rukunnya tayamum itu ada 5. Jadi sebelumnya itu kita sudah mengaji tentang sebab-sebab tayamum dan syarat-syarat tayamum. Fal mubtada, maka adapun yang pertama atau yang permulaannya, jadi rukun yang pertama, naqlut turabi, ialah memindahkan debu. Naqlut turabi ialah memindahkan debu, ma'aniyatin bada, beserta niat memulai. Jadi yang pertama adalah memindahkan debu menggunakan tangan. Jadi ya, misal kita ngambil debu itu bisa di mana saja ya. Bisa di tanah atau di jendela misal, beserta niat. Wathani dan adapun yang kedua, niyatus tibahi ialah niat dibolehkan. Niyatus tibahi, niat dibolehkan sesuatu itu adalah ibadah. Iftaqar yang membutuhkan lahu kepada tayamum. Biasanya niatnya tayamum apa?
Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Jadi tayamum itu tidak menghilangkan hadas ya. Jadi tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Jadi niat tayamum itu untuk dibolehkannya melakukan sholat atau ibadah yang lain. Jadi yang membutuhkan keadaan dalam suci, baik suci najis dan suci hadas, utamanya suci hadas. Jadi misal mengaji atau tawaf dan lain sebagainya. Jadi niat tayamum. Ya, umumnya dipakai dalam kebutuhan sholat. Jadi nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Lada mashin, lada ketika mashin mengusap liwajihi kepada wajahnya mutayammim, liwajihi kepada wajahnya mutayammim, dzakar mengingat. Jadi niat itu ada dua ya. Jadi niat yang pertama itu niat memulai. Niat memulai itu pada saat memindahkan debu. Jadi memindahkan debu ke tangan, itu niat memulai. Nah, niat nawaitu tayammum listibahatis sholati itu pada saat mengusapkan debu itu kepada wajah. Jadi niat itu dilafalkan atau dimunculkan pada saat mengusapkan wajah. Jadi muqtarinan bifi'lihi, jadi bersamaan dengan mengusap wajah. Wa thalithul khamsi, wa thalithul khamsi, dan adapun yang ketiganya kelima. Jadi rukun yang ketiga mashu wajhihi, ialah mengusap wajahnya mutayammim. Mashu wajhihi ialah mengusap wajahnya mutayammim mustau'iban dengan rata, mustau'iban dengan rata, li ghairi batni sya'rihi, selain bagian dalamnya rambut wajah, li ghairi batni sya'rihi, selain bagian dalamnya rambut wajah. Jadi misal kalau ada seseorang punya kumis misal, maka tidak perlu merata itu sampai ke dalam bagian dalamnya kumisnya. Jadi cukup bagian luarnya. Jadi harus rata semua. Gimana caranya? Berarti harus dicara ya. Caranya itu, jadi pertama kan ambil. Nah, saat ambil debu itu disunahkan untuk dihaluskan. Jadi itu tidak harus. Jadi kalaupun ambil debu terus kemudian debu itu dalam keadaan tebal, itu juga tidak apa-apa. Jadi disunahkan dihaluskan. Makanya di apa ini? Di apa kan? Ya ini kan dihaluskan. Setelah itu baru dalam gini ya. Jadi yang bagian luar, jadi bagian luarnya itu, bagian luar ini untuk bagian luarnya wajah. Jadi diurut ya, biasanya gini, ini sampai kemudian ketemu. Jadi gini ya caranya.
Jadi rata dia. Debu itu rata. Cara mengusapkannya itu begini. Dia rata. Kan semua anggota wajah itu, anggota tayamum, anggota wajah itu kan dimulai dari apa? Dimulai dari tumbuhnya rambut sampai dan dari sini sampai dari telinga sampai telinga kanan sampai telinga kiri. Jadi gini. Jadi kalau pakai kacamata, nah gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi nanti bisa dipraktekkan. Ini bukan gini cara bukan gini tapi gini. Jadi diletakkan pada sekali usapan itu rata. Dan itu tidak perlu yang misal ada jenggotnya atau ada kumisnya, maka tidak perlu, bagian dalamnya itu tidak perlu. Mashul yadaini kemudian mengusap kedua tangan. Arabian itu. Bentar ya. Mashul yadaini mengusap kedua tangan, rabi'un ma'amir faqaini beserta kedua siku ya. Nah ini sama juga. Jadi ada caranya. Jadi kalau misal ambil lagi, jadi ambil satu kali mengambil itu untuk satu kali usapan. Jadi mengambil dua kali ya, dorbatain. Jadi mengambil yang kedua itu ngambil di lokasi yang berbeda, ambil debu. Nah caranya bagian atasnya ini untuk bagian luar tangan. Jadi caranya begini, ini ya, tarik, baru pindah, ketemu jempol dengan jempol. Jadi bagian atasnya ini sama, satunya juga begitu. Jadi gini, gitu ya. Ya tetap disunahkan yang kanan dulu. Jadi yang kanan. Jadi satu, bukan begini ya, tapi kalau ambil terus dirata-ratakan gitu, bukan begitu. Ya, ini caranya diusapkan. Nah ini yang diajarkan guru saya. Jadi biar satu kali usapan itu rata. Wal khamisu dan adapun yang kelima at-tartibu ialah berturut-turut atau tertib bainal mashataini di antara dua usapan. Jadi ada 5 ya. Yang pertama adalah Naqlut turab itu ya 2 kali. Yang pertama untuk wajah, yang kedua untuk kedua tangan. Baru kemudian berniat. Niat itu bersamaan dengan mengusap wajah. Kemudian yang ketiga baru mengusap wajah. Yang keempat mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Yang kelima baru tertib. Faslun ay hadza, adapun ini ialah suatu fasal. Tsumallati kemudian sesuatu. Tubtiluhu yang membatalkan tayammum. Tubtiluhu yang membatalkan tayammum salah satu ialah ada 3.
Jadi perkara-perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3 hal. Yang pertama, jami'u mubtilil wudu. Jami'u mubtilil wudu ialah seluruh perkara yang membatalkan wudu. Jadi semua perkara yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Apa saja yang membatalkan wudu? Ada 4. Apa saja? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, hilangnya akal. Yang ketiga, ada berapa? Menyentuh kemaluan anak Adam. Yang keempat, bersentuhannya laki-laki dan perempuan, kulit laki-laki dan perempuan yang lain jenis dan bukan mahram. Ya, yang lain jenis pasti ya laki-laki dan perempuan ya. Yang bukan mahram dan sama-sama besar atau sama-sama dewasa. Jadi 4 perkara itu semuanya membatalkan tayamum. Jadi kalau misal kita sedang bertayamum, terus kemudian kentut, maka harus tayamum lagi kalau mau melaksanakan ibadah. Itu. Yang kedua, wariddatu dan kemudian murtad. Jadi murtad, kalau ada seseorang murtad maka tayamumnya batal. Selanjutnya wa ayyazula dan harus hilang. Wa ayyazula dan harus hilang sababut tayammumi. Apa sebab tayamum? Sababut tayammumi, apa sebab tayamum? Lau kharijas salati. Lau kharijas salati, sekalipun pada waktu di luar salat, bitawahumi, dengan sebab menyangka. Jadi batalnya tayamum itu yang ketiga adalah hilangnya sebab tayamum. Hilangnya sebab tayamum pada waktu di luar sholat. Sebab tayamum itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Tidak adanya air. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, air itu dibutuhkan kepada hewan yang dimuliakan. Jadi kalau misal contoh, kita sudah nyari air kemana-mana, tidak ketemu. Terus kemudian kita bertayamum. Setelah bertayamum ternyata ada bunyi air. Kita mendengar ada bunyi air dan kita yakin itu bunyinya air. Artinya kalau kita datang ke tempat itu pasti ketemu air. Maka tayamum yang kita lakukan itu batal. Nah, kalau kasusnya begini bagaimana? Misal, contoh kita bertayamum, terus kemudian sholat. Di tengah-tengah sholat kemudian hujan datang. Nah, kira-kira status tayamum kita itu gimana? Sah atau batal? Tetap sah ya. Jadi kalau di dalam sholat maka sholatnya bisa terus diteruskan. Jadi kalau misal kita tahu adanya air itu pada saat kita sudah sedang sholat, maka diteruskan saja sholatnya, tidak perlu dibatalkan.
Jadi itu 3 perkara yang membatalkan tayamum. Faslun, ai hadza faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Salatu a'yanin, adapun 3 benda. Salatu a'yanin, adapun 3 benda minan najasati, dari najis, minan najasati, dari najis, tathuru, yang bisa menjadi suci. Jadi ada 3 benda najis yang bisa menjadi suci. Fasal yang menjelaskan tentang 3 benda najis yang bisa menjadi suci. Yang pertama, sesuatu takhallalat, yang menjadi cuka. Sesuatu atau barang takhallalat, yang menjadi cuka, min khamrati, dari khamr atau dari arak. Binafsiha, dengan sendirinya khamr. Jadi yang pertama adalah berubahnya khamr atau arak itu menjadi cuka dengan sendirinya. Jadi khamr itu kan statusnya najis. Nah, kalau khamr itu kemudian menjadi cuka, maka dan menjadi cukanya itu prosesnya sendiri, artinya berubah sendiri, maka cuka itu dihukumi suci. Nah, kalau pakai proses, misal ditambahkan apa dan lain sebagainya sehingga kemudian menjadi cuka, maka itu yang tetap najis. Jadi kalau misal kita ada khamr terus didiamkan, lama-lama dia menjadi cuka, maka ya itu suci. Yang kedua, madbughu jildil maitati. Madbughu jildil maitati, kulit bangkai yang disamak. Madbughu yang disamak, jildil maitati, kulit bangkai. Jadi kulit bangkai yang disamak. Kulit bangkai itu maksudnya kulit hewan yang mati tanpa disembelih sesuai syariat. Nah, apakah bisa mati yang demikian itu, kulitnya itu kemudian menjadi suci? Bisa, dengan cara disamak. Disamak itu digimanakan? Dibersihkan ya. Dibersihkan dari apa? Dari kotoran-kotorannya, dari lendir-lendirnya. Jadi kalau kulit itu biasanya kan ada lendir-lendirnya, itu dibersihkan saja. Nah, indikator dia bersih itu apa? Kalau dicelupkan ke dalam air, baunya sudah tidak ada bau anyir lagi. Nah, itu sudah dianggap suci. Jadi kalau ada kulit bangkai, misal ada hewan yang tiba-tiba mati begitu, nah kulitnya itu bisa disucikan. Tapi kalau hewan itu sedari awal dia sudah najis, misal seperti anjing atau babi, nah ini nggak bisa kalau seperti itu. Jadi mau disamak pun, kalau kulitnya anjing atau kulitnya babi pasti najis. Yang terakhir, wahayawanun dan hewan. Wahayawanun dan hewan, soirun yang terbentuk, min
najasati dari najis, yaitu hewan yang dia terbentuk di dalam najis. Contohnya apa? Contohnya kalau ada bangkai, terus kemudian ada belatung. Nah, belatungnya itu suci hukumnya ya. Ini belatung atau ada ulatnya. Nah, ini ulatnya itu suci, belatungnya itu suci. Jadi kalau ada najis terus kemudian muncul hewan di dalam najis itu, nah hewan itu hukumnya suci, tidak najis. Ya, barangkali 3 itu dulu. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Ya, dari situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan tadi sudah membahas tentang bab tayamum. Dan juga tadi beberapa dijelaskan, juga beberapa yang membatalkan tayamum. Dan di situ dijelaskan tadi orang yang sudah tayamum, tapi ketika itu melihat adanya air atau merasakan adanya air, maka tayamumnya itu batal, atau dia melihat air, kecuali air itu najis atau haram, itu tidak batal. Di sini studi kasusnya seperti ini. Semisal ada seseorang yang dia bertayamum karena tidak menemukan sumber mata air, keran sumur dan lain sebagainya, tapi di sana ada tetesan air dari AC. Dari apa? Dari AC. Apa itu? Air yang mengalir dari AC. AC ruangan. Oh, AC ruangan. Di sini saya sedikit mengganjal ya, karena ada beberapa kontradiksi dari beberapa ulama. Ada yang mengatakan bahwa air AC ini adalah hasil kondensasi dari uap sehingga menjadi cairan. Itu sama dengan air, salah satu air yang suci, yaitu air embun atau air es. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan tidak suci dan tidak boleh, karena ketakutannya adalah ketika uap yang ada di dalam AC itu terkontaminasi oleh logam dan lain sebagainya di dalam. Sehingga saya menanyakan ini kepada Gus, bahwa bagaimana pendapatnya Gus ketika air AC itu digunakan ketika kita dalam kondisi tayamum. Dan juga beberapa ulama itu mengatakan, ada yang mengatakan itu tidak boleh digunakan untuk suci, ada yang mengatakan itu boleh. Apa yang melandaskan, yang menjadi landasan itu ulama tersebut? Mungkin itu saja. Ya, terima kasih pertanyaan. Air AC itu dari mana ya? Kalau dari secara saintis itu, air AC itu mengambil dari udara sehingga menjadi cairan. Oh. Kayak air embun. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, kalau di dalam AC itu kan memang nggak tidak dimasukkan air ya kan, memang ya? Enggak, tapi udara yang jadi udara ya. Menjadi air. Ya. Nah, ini harus kembali ke bab air lagi ya. Ya, jadi pertanyaannya apakah menggunakan air AC itu untuk bersesuci boleh atau tidak, begitu ya? Bahkan ketika dia tayamum dan melihat air AC itu menetes, mengalir gitu, itu batal atau tidak? Itu kan berkesinambungan pada itu. Ada hukum. Ya, kalau saya secara jujur belum pernah berpikir tentang air AC ya. Jadi air AC itu terbentuk prosesnya bagaimana dan lain sebagainya.
Tapi kalau air AC itu terbentuk dari secara alami ya, artinya termasuk air embun, maka itu termasuk dalam tujuh macam air mutlak ya. Jadi 7 macam air mutlak itu diantaranya apa saja? Air sumur, air laut, termasuk air embun ya. Itu air mutlak yang hukumnya itu suci, mensucikan. Nah, kalau memang hukumnya suci mensucikan, maka dia bisa digunakan untuk bersesuci. Jadi kalau misal ada yang demikian, asalkan cukup ya, asalkan cukup. Jadi kalau misal ada tetesan air AC itu kemudian diwadahi satu ember gitu misal, berarti kan air itu cukup untuk digunakan untuk bersesuci. Maka ya bertayamum itu bisa digunakan begitu. Jadi bertayamum itu bisa digunakan untuk, maksudnya air itu bisa digunakan untuk bersesuci. Maka tayamum itu batal atau tidak bisa bertayamum. Ya sementara jawabannya seperti itu. Ya karena saya tidak tahu proses terbentuknya air AC itu gimana. Tapi kalau secara zahir ya, secara zahir ya AC itu sepertinya tidak dimasukkan air kan ya. Jadi menghisap udara dari luar, kemudian ya ada proses kondensasi yang tadi itu. Ya sementara itu jawabannya. Bahkan ini ya terkait wudhu ini, yang terbaru kajian-kajian terbaru tentang wudhu itu, bahkan ada orang yang wudhu itu menggunakan semprotan. Tahu semprotan ya? Jadi mungkin selama ini kita membayangkan wudhu itu harus air yang besar atau yang banyak, atau air yang mengalir deras. Nah ini ternyata ada yang menggunakan semprotan. Jadi semprotan, tahu semprotan ya? Spray. Nah itu dihukumi mengalir ya. Jadi asalkan isinya itu suci mensucikan ya, dihukumi mengalir dan itu sah. Artinya kita kalau kita selama ini membayangkan wudhu itu harus air yang banyak, terus air yang mengalir, ternyata air yang diwadahi satu botol tertentu, terus kemudian asalkan itu mengalir, jadi pada saat disemprotkan mengalir itu bisa. Jadi ini menjawab beberapa problem ya. Misal contoh pada saat di dalam pesawat, berarti apakah tidak bisa wudhu? Ya bisa, ternyata menggunakan spray itu. Ini ceritanya saya dapat cerita orang yang pergi haji atau pergi umroh. Jadi di dalam pesawat tuh pakai spray untuk wudhunya. Ya emang tidak nyambung dengan pertanyaan tadi, tapi bahwasanya dalam perkara wudhu ya asalkan airnya itu mengalir, maka sah ya. Karena kan membasuh kan, ghosala sama masahah. Jadi kalau di dalam wudhu itu kan ada dua bahasa, ada ghosala sama masahah. Kalau ghosala itu membasuh, kalau masahah itu mengusap. Kalau ghosala, apa bedanya ghosala sama masahah? Kalau ghosala itu harus mengalir. Kalau masahah ya enggak, cukup digini-gini kan masahah itu sudah. Cukup diusapkan masahah. Nah makanya kalau pakai spray itu sudah dihukumnya ghosala.
Ada kajian tuh seperti itu. Itu tambahan aja ya. Jadi kalau terkait air AC ya bisa jadi. Cuma air AC ini kan sedikit sekali ya, dan dikumpulkannya lama juga ya. Jadi untuk mengumpulkan satu botol itu juga lama. Jadi kalau misal masih cukup waktunya untuk menunggu air AC itu ya maka kita harus menunggu. Atau kalau kita tidak punya cukup waktu ya bisa tayamum. Ya, misal contoh kita baru menemukan air AC itu 14.15, dan asarnya 14.30 misal. Nunggu 15 menit, satu tetes. Air AC ini kan lama ya. Netesnya itu kan lama. Nah itu begitu barangkali. Silahkan pertanyaan yang lain berangkat. Ada? Ya. Ini ya tayamum kan di situ sama itu tayamum itu hati sunati. Artinya kan untuk memperbanyak salat. Ya. Kan ada batasan. Semisal untuk melakukan ibadah yang membutuhkan wudu seperti mengaji atau tawaf, itu apakah yang diubah istibahati tawaf atau istibahati qiraatul Quran? Cukup ya, artinya menggunakan niat itu cukup untuk digunakan ibadah yang lain. Artinya kalau misal kita niat istibahatus sholati, kemudian setelah sholat itu kita ngaji, itu boleh. Jadi tidak batal. Asalkan persyaratan. Nah, jadi ada syaratnya. 1 kali tayamum itu untuk 1 kali ibadah fardu. Jadi 1 kali tayamum itu untuk 1 kali ibadah fardu. Sudah. Kalau mau ibadah fardu yang lain maka harus tayamum lagi. Cuma ketentuannya itu. Artinya kalau setelah dipakai untuk sholat kemudian dipakai untuk ngaji, atau misal dipakai untuk ya tawaf sunnah ya, itu boleh begitu. Jadi tidak harus. Tapi apakah boleh mengganti niat itu? Boleh. Termasuk niat wudu ya. Kalau teks yang kita ketahui kan nawaitul wudu'a li raf'in. Nah ini boleh saya niat wudu untuk sholat, untuk bisa sholat boleh. Jadi dalam kitab-kitab fikih itu di syarah-syarahnya itu ada teks yang lain. Jadi tidak melulu itu. Tapi yang kita ketahui dan kita pelajari pada saat kita kecil yaitu ya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, nawaitu tayammum listibahati sholatin. Nah ini begitu. Nawaitu tayammum listibahati qiraatil Qur'ani. Nah ini boleh begitu. Jadi misal kita mau tayamum pada waktu sebelum zuhur. Pada waktu sebelum zuhur kita ingin baca Al-Quran, terus kita niatnya nawaitu tayammum listibahati qiraatil Qur'ani. Dan boleh seperti itu. Apakah kemudian setelah kita berniat begitu tidak boleh dipakai sholat? Ya boleh. Tapi misal setelah kita baca Quran terus kita ingin sholat duha misal, boleh. Asalkan ketentuannya tadi 1 kali tayamum itu untuk 1 kali ibadah waktu. Tapi kalau misal kita setelah baca Al-Quran mau sholat duha, terus setelah sholat duha kita nunggu sampai zuhur, boleh nggak dipakai sholat zuhur?
Apa? Kenapa? Nggak boleh. Kenapa? Niatnya itu bukan untuk sholat. Oh, bukan begitu. Karena ada ketentuan lagi syaratnya, di syaratnya harus sudah masuk pada waktunya. Jadi tayamum itu dilaksanakan kalau misalnya untuk sholat zuhur harus pada saat sudah masuk waktu zuhur. Nah, kalau tayamumnya pada saat waktu duha ditunggu sampai zuhur, harus tayamum lagi karena sudah waktu yang berbeda, begitu. Nah, ini studi kasus ya. Ya, silakan, ada yang pertanyaan lagi. Ya, silakan. Di sini saya ingin menanyakan batasan diperbolehkannya tayamum di kawasan perkotaan. Sedangkan dulu yang saya pernah pelajari Samsung Kitab itu hanya menjelaskan di salah satu lahan tandus yang mana kita di sana harus mencari dataran tinggi dan naiknya mencari di lingkungan sekitar. Apabila di lahan tandus katanya kan di kawasan perkotaan diperbolehkan. Maksudnya gimana? Diperbolehkannya bertayamum di kawasan perkotaan. Karena tidak adanya air. Maksudnya begitu kan? Jadi tidak adanya air itu memang ya, artinya konteksnya memang sangat kontekstual ya, artinya tidak adanya air di suatu daerah itu batasannya seberapa, maksudnya begitu ya. Artinya apakah kalau sudah lain kecamatan itu boleh begitu misal. Artinya kalau di kecamatan saya tidak ada air, tapi kecamatan sebelah itu ada misal. Atau di desa saya tidak ada, di desa sebelah ada. Memang tidak begitu. Jadi dalam fikih itu tidak dijelaskan batasan kewilayahan ya. Artinya batas kita bisa mencari air. Ya, kita berusaha mencari air. Jadi kalau misal konteksnya atau sebabnya tayamum itu tidak adanya air. Jadi kalau misal kita sudah mencari itu batasannya gimana ya? Masing-masing orang berbeda. Ada yang sanggup mencari puluhan kilo, ada yang 5 kilo itu jauh ya. Setelah cari sudah ada. Ya, atau misal kemudian besok ada aplikasi find water gitu. Aplikasi di mana titik bisa digunakan air gitu misal. Bagaimana? Nah ini ya batasannya akan kemudian berbeda kan. Oh ternyata di jarak 15 kilo itu ada dengan aplikasi. Nah ini kan 15 kilo itu bisa nggak kita capai misal, ke tempat itu. Dan kalau kita capai nutut ya waktu sholatnya. Nah itu ada faktor-faktor itu di dalam ketiadaan air itu. Termasuk menyangka ya, menyangka itu juga ya tadi batalnya tayamum itu karena menyangka adanya air. Menyangka itu belum tentu lihat langsung ya. Jadi misal ada bunyi air atau kelihatan apa begitu. Kelihatan misal kita sudah tayamum, posisi tayamum, terus ada orang nenteng air, kita ngelihat orang nenteng air. Berarti kalau ada orang nenteng air, berarti di sana ada air. Dengan menyangka saja itu tayamum kita batal. Artinya dalam konteks kewilayahan dan lain sebagainya itu tidak bisa dibatasi. Oh
Kalau satu kecamatan tidak ada air, misal di kecamatan sebelah, maka tidak apa-apa kita bertayamum. Tidak begitu. Ya, konteksnya adalah tergantung kemampuan kita mencari air itu dan sebagainya. Misal meskipun desa sebelah, ya, tapi desa sebelah itu dekat dengan kita dan kita bisa menjangkau itu, maka itu tidak bisa menjadi sebab dibolehkannya bertayamum. Barangkali itu ya. Ya silakan pertanyaan lagi. Ya. Ini bukan tentang tayamum, Bos. Ya. Tapi tebu ini. Tentang apa? Tentang tebu. Tebu. Nah, kalau saya pernah dengar ya, Bos. Saya pernah lihat saya lihat videonya itu orang itu ada kotoran ayam gitu, Bos. Dikasih tanah, lalu dibersihkan, Bos. Itu menurut sampean gimana, Bos? Kalau kata saya ada yang bilang itu gak apa-apa, ada beberapa orang bilang gak apa-apa. Tapi menurut sampean itu gimana, Bos? Maksudnya gimana itu? Kayak ada kotoran ayam. Ada kotoran ayam? Najis kan? Nah, pakai air. Oh, air tebu. Bukan pakai air, bukan pakai debu, pakai tanah langsung. Yang dia udah itu yang digituin tok. Terus? Udah itu kalau terus sampai itu gimana, Bos? Maksudnya ada kotoran ayam itu di? Cuma dikasih tanah tok. Oh, dikasih tanah tok. Ya gitu, enggak dikasih air. Oh, tidak di. Di Jawa gitu. Oh ya. Jadi begini. Nah, ini akan kita bahas di fase selanjutnya sebenarnya. Di fase selanjutnya kita akan membahas tentang najis. Jadi macam-macam najis. Dan semua najis itu hanya bisa disucikan menggunakan air. Di semua najis, semua jenis najis itu hanya bisa disucikan menggunakan air. Jadi tidak bisa kalau misal di sini ada taman cok ya, misal. Nah taman cok itu kemudian diberi pasir, kemudian dihilangkan gitu, terus kita anggap suci, tidak bisa. Itu bisa suci kalau pakai air. Jadi semua jenis najis, baik itu nanti ada jenisnya ya, ada mukhaffafah, mutawassithah sama ghullathah, itu hanya bisa disucikan menggunakan air. Ya kalau tidak pakai air maka tidak bisa suci. Jadi kalau misal cuma pakai tanah gitu misal, tidak bisa suci. Harus pakai air. Nah kalau konteksnya apa itu? Apa itu yang pakai batu itu? Istinja itu lain, konteks lain. Itu bersesuci yang memang sudah diatur, ya pakai batu. Nah itu bisa. Tapi kalau najis, benda najis, menghilangkan benda najis atau menyucikan benda najis itu hanya bisa pakai air. Begitu. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami ingin menanyakan tentang sholat. Ini tentang tayamum Mas ya. Mengenai sholat yang dipotong. Apakah ketika ingin memotong itu terus bertayamum? Misal banyak nanti 20 rakaat. Apakah harus tayamum 20 kali seperti itu? Terus yang kedua, kan di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Bisa jadi orang itu takut air dan takut debu seperti itu. Nah, bagaimana tayamumnya nanti atau bersesuainya, apakah menggunakan hembodia atau skincare? Dengan air nggak bisa, dengan debu nggak bisa seperti itu. Mungkin begitu. Jadi yang pertama ya, tetap pada kaidah 1 kali tayamum untuk 1 kali ibadah fardu. Nah mengqadha sholat
maka itu sesuatu yang fardu. Misal mengkodok sholat, dia dalam keadaan sakit mau mengkodok sholat, maka setiap kali dia mau mengkodok sholat dia harus bertayamum, itu sudah pasti. Artinya ya contoh dia punya hutang sholat 5 kali gitu, atau 5 hari misal, 5 hari kali 5 berarti 25 kali. 25 kali. Nah setiap sholat itu harus bertayamum, itu pasti. Yang kedua, bagaimana kalau misal ada seseorang yang apa ya? Alergi ya. Ya, alergi debu dan alergi air ya. Artinya kalau dia terkena debu bisa sakit, terkena air bisa sakit begitu ya. Ya sampai sekarang dalam kajian fikih itu belum ada ya, belum ada rumusan pengganti dari dua hal itu ya. Artinya dari debu dan dari air. Ini kalau konteksnya hadas. Jadi kalau konteksnya hadas. Kalau konteksnya najis, lagi-lagi tidak ada selain air malah. Ya kan? Jadi kalau konteksnya hadas, mau itu hadas kecil mau atau hadas besar, itu masih ada alternatif, yaitu menggunakan debu, yaitu bertayamum. Kalau konteksnya najis, maka sudah tidak ada pilihan lain, harus pakai air. Karena nggak bisa pakai selain air, itu nggak bisa. Nah sementara ini tidak ada opsi yang lain ya. Artinya di dalam konteks menghilangkan hadas itu kita punya dua opsi. Kalau tidak bisa air berarti bisa pakai debu. Nah kalau tidak bisa pakai dua-duanya, nah ini tidak tahu. Sampai sekarang belum ada yang merumuskan ya. Atau pakai apa gitu bisa. Kalau dalam konteks menghilangkan najis, maka tidak ada pilihan lain, harus pakai air. Jadi misal dia terkena najis, sedangkan dia anti air, ini repot ini sudah. Dan sebenarnya harusnya seseorang itu tidak ada yang anti air, harusnya. Atau makhluk hidup itu tidak ada yang anti air. Karena dijelaskan Allah itu menurunkan air untuk menghidupkan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu hidup karena air. Salah satunya, maksudnya karena faktor adanya air. Ya, misal manusia itu minum, atau 70% dari tubuh manusia itu isinya air. Dan makhluk hidup yang lain, kalau kita teliti rata-rata makhluk hidup itu air, membutuhkan air. Artinya kalau misal ada makhluk hidup yang anti air, dia tidak alergi air, kalau kena air dia gatal-gatal misal atau bagaimana, maka bisa dipastikan dia tidak bertahan lama hidupnya. Ya karena kan gimana dia mau minum misalnya, mau minum. Ini konteksnya tidak bersuci ya. Konteksnya dalam kehidupan ya. Jadi dalam Al-Quran itu dijelaskan. Jadi apa itu bahasanya ya? Saya lupa ayatnya. Jadi yang Allah menghidupkan dengannya gitu ya. Jadi menghidupkan makhluk hidup dengan air itu. Begitu. Tapi kalau memang misal di kemudian hari itu ada, wallahu a'lam, masih belum ada jawabannya. Silakan, ada lagi?
Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimun la yamallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati fayara bimati'ani bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati fayara biwafiqni bitaqwa ya Allah faya Rabbi irhamni bihusnil khatimati Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.